Bantuan, kami kena tembak. Ada satu korban kena peluru tajam. Aparat kepolisian ini membela siapa gitu loh, ya kan? Seharusnya kan, ya dia masyarakat mengayomi. Peristiwa tanggal 7 Oktober, menurut kami ini tidak akan terjadi kalau tidak ada pengamanan yang secara berlebihan yang dilakukan oleh aparat. Ini kan persoalan antara warga dengan perusahaan. Ya. Kok ada aparat di sini dan berlebihan pasukan lengkap sampai kayak mau perang begini? Kenapa harus ada orang yang kemudian meregang nyawa di situ? Apa sebab orang itu kemudian meregang nyawa? Itu jadi pertanyaan mendasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Ini tidak lain Bung Aryo yang sudah bolak-balik kita undang di sini, Direktur LBH Palangkaraya, hadir juga bersama kita siang ini. Terima kasih kadernya Pak Tommy. Ini beliau Pak Tommy, dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya. Kita pertama-tama mungkin menyampaikan duka kita kendaraan dulu kejadian yang terjadi hari Sabtu tanggal 7 kemarin pagi di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan, yang mana ada warga yang quote-unquote tertembak, dan mungkin masih ada satu yang informasi saya dapatkan di Rumah Sakit Doris mungkin sampai hari ini. Jadi kita begini mau menyoroti masalah hukumnya, Pak Tommy sama Bung Aryo. Ini sudah berlangsung mungkin hampir sebulan ya, Bung Aryo ya, kalau nggak salah ya. Terakhir kemarin memanas hari Sabtu pagi itu, dan akhirnya seperti banyak video yang telah kita tonton tersebar luas itu di Indonesia, ada yang tertembak. Nah, coba saya ke Mas Aryo dulu. Gimana? Apa yang Mas Aryo ketahui tentang kejadian ini? Ini merupakan satu tragedi kemanusiaan gitu. Ya. Tentu saja kita sebagai lembaga itu sudah menyatakan sikap mengutuk keras dengan adanya peristiwa ini. Nah, di mana dari penelusuran kita sebenarnya ini dimulai dengan adanya tuntutan warga ya, masyarakat Desa Bangkal ke satu perusahaan namanya HMPP singkatannya. Nah, itu mereka sudah melakukan aksi sejak tanggal 16 September. Ya, tanggal 16 September. Namun aksi tersebut itu tidak dapat respon dari perusahaan. Nah, sehingga mereka terus melakukan aksi dan sempat juga memanas sebenarnya di sekitar tanggal 25 kalau tidak salah ya. Nah, puncaknya di tanggal 7 kemarin. Yang kita dapatkan informasinya, warga ini ingin menduduki lahan, ya, menduduki lahan di mana yang mereka percayai atau yang mereka ketahui, lahan tersebut adalah di luar izin HGU-nya PT HMPP. Itu seluas 1.175 hektar. Nah, mereka ingin membuat patok. Sebelumnya kita juga punya video di tanggal 3 Oktober itu, warga menyatakan itu, ya. Nah, di tanggal 7 itu warga ingin ke lokasi tersebut, persisnya kita lupa ya. Tapi sebelum sampai ke lokasi, ya, itu sudah ada penghadangan. Karena memang dari sejak tanggal 16 itu sudah ada pengamanan gitu ya. Nah, akhirnya pecahlah di sana. Dan yang sudah kita ketahui bersama, menurut kami ini ada satu peristiwa yang kita sebut dengan extrajudicial killing ya. Artinya tanpa proses hukum ini ada yang terbunuh. Unlawful killing jadinya. Ya. Ada nggak kita dapat informasi titik terjadinya korban jiwa tadi ya, yang meninggal tadi itu masuk di areal yang di luar HGU tadi kah? Mana menurut Mas Aryo? Ya, informasi yang didapat. Seperti yang kita sampaikan, ada dua tuntutan. Ya, pertama tuntutan yang umum di warga Kalimantan Tengah sebenarnya itu soal realisasi 20% plasma di izin perusahaan. Ya. Ini di mana-mana terjadi
Dan catatan kita sebenarnya sejak tahun 2000 tahun kemarin ya, tahun 2022 itu sudah terjadi dan sempat ramai dan viral juga di Seruyan juga di BJAP kan di bulan 6 kalau tidak salah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, warga ini meminta bahwa yang lahan yang di luar HGU yang 1.175 tadi itu mereka ingin kelola sendiri gitu ya, karena itu di luar izin. Nah, di lokasi ini adalah lokasi itu. Berarti sekarang terjadinya peristiwa berdarah ini di luar HGU-nya perusahaan. Betul. Nah, jadi berdasarkan yang kita dapatkan informasinya seperti itu. ya berarti kan aneh juga ya, di luar HGU tapi kok terjadi peristiwa ini ya. Jadi sekarang Pak Tommy, saya kita tidak mau menyoroti masalah sengketa lahan tadi ya. Kalau Pak Tommy, kan banyak banget video yang beredar Pak Tommy. Menurut Pak Tommy nih, karena Pak Tommy fakultas dari hukum ya, biar masyarakat dapat pencerahan. Bagaimana tanggapan Pak Tommy atas kejadian tersebut? Pertama gini, sebelum kita masuk dalam konteks hukum pidananya, seperti yang disampaikan sama Bang Aryo tadi kan, persoalan ini tidak lepas dari tuntutan dari masyarakat. Ini sebagai bukti bahwa selama ini perusahaan tersebut berdiri, kemudian tidak memenuhi hak-hak yang sebenarnya harus didapatkan oleh masyarakat sekitar, khususnya di lokasi Bangkal yang masuk dalam Kabupaten Seruyan, gitu ya. Dan ini menjadi lampu merah dan peringatan keras pada setiap entitas korporasi yang ada di Kalimantan Tengah untuk kemudian menyalurkan apa yang menjadi hak dari warga masyarakat di sekitar entitas korporasi itu, di setiap lokasi-lokasi bisnis yang kemudian korporasi ada. Jadi di situ dulu kita coba peringatkan dulu bahwa kepada setiap korporasi untuk kemudian memenuhi hak yang harus diberikan kepada masyarakat. Yang ini total yang harus dipenuhi itu kan 20% dari luas HGU atau luas izin usaha yang kemudian terbit terhadap korporasi. Kalau tidak salah, PT yang kemudian bermasalah dengan pihak masyarakat Bangkal ini kan luas HGU yang berdiri itu kan 11.000 lebih sedikit lah, kurang lebih. Akhirnya HGU yang plasma yang harus diberikan itu harusnya terrealisasi itu sekitar 1.000 itu ya Mas Aryo. Dan informasi yang saya dapatkan itu baru mereka menyanggupi. Ya, mereka menyanggupi. Baru menjanjikan ya. Tuh. Belum sampai pada hal yang menjadi kemudian kesepakatan final. Itu di angka 400-an. Dan informasi yang saya dapat terakhir berdasarkan kesepakatan yang kemudian dikeluarkan surat edaran oleh PJ Bupati Seruyan, itu setiap kepala keluarga mendapatkan 300.000. Yang informasi terakhir lagi saya dapat dinaikkan jadi 600.000. Jadi setiap kepala keluarga. Yang kedua, persoalan 7 Oktober 2023 itu kemudian tidak lepas dari persoalan yang kemudian muncul sebelum tanggal 7 Oktober itu, seperti yang sudah disampaikan Pak Aryo tadi. Mulai dari tanggal 16 September, bahkan mungkin lebih dari itu. Masyarakat Bangkal sudah menuntut apa yang menjadi hak mereka. Mungkin sehingga tidak terekspos, bisa saja lebih dari itu. Lebih dari 16 September ke belakang. Nah, persoalannya adalah kenapa harus ada orang yang kemudian meregang nyawa di situ. Dan apa sebab orang itu kemudian meregang nyawa? Itu jadi pertanyaan mendasar kita, sehingga kita dapat menarik kesimpulan nantinya di akhir. Pertama, berdasarkan video yang beredar, itu kan ada kemudian proses pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau aparat kepolisian, baik dari Polres maupun dari Polda Kalimantan Tengah, Polres Seruyan dan Polda Kalimantan Tengah. Terus berdasarkan video yang beredar juga, di situ kita lihat ada korban yang langsung tergeletak, atau bahasa kasarnya yang meninggal di tempat. Yang diduga kuat itu berasal dari aparat yang kemudian bertugas pada saat itu, pada saat pengamanan. Nah, sebelum masuk ke pidana, bagaimana sebenarnya protap yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian atau pihak siapapun yang kemudian melakukan pengamanan
khususnya kepolisian ya. Iya, betul. Melakukan pengamanan dalam setiap demonstrasi. Iya. Kalau kita lihat peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 itu sudah dijelaskan bahwa dalam setiap proses pengamanan itu harus berlandaskan pertama hak asasi manusia, kedua berlandaskan asas legalitas. Kita tahu asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP kita ya. Yang lain juga praduga tak bersalah. Pertanyaannya, kenapa kemudian harus ada muncul korban yang kemudian meregang nyawa di tempat malah? Kita bicara di tempat ya. Kalau kita merujuk pada pernyataan-pernyataan yang keluar beberapa hari ini, yang itu informasi yang kita dapatkan dari pihak kepolisian, pada saat pengamanan mereka melakukan pengamanan sesuai dengan prosedur. Misalnya hanya menggunakan peluru karet, peluru hampa, dan gas air mata. Tapi yang menjadi pertanyaan besar kita, kenapa ada yang meninggal di tempat pada saat itu di titik vital malah. Posisi tembakannya itu di titik vital. Dan ini bukan lagi menjadi persoalan yang kemudian hanya persoalan plasma jadinya. Tapi ini ada kemudian indikasi tindak pidana yang dilakukan. Dan kita mendorong agar kemudian ke depan persoalan 7 Oktober itu tidak lepas atau kemudian tidak hanya diselesaikan melalui jalur-jalur non yudisial, tetapi harus ditarik ke pro yudisial. Jadi proses penyelesaiannya harus berdasarkan proses peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kemudian kita nanti ke depan mendengar istilah pengakuan dari beberapa pihak yang kemudian menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana atau unsur pidana di sana. Pada di sisi lain, logika sederhana kita mengatakan di sana, walau bagaimanapun alasan apapun, membunuh seseorang tanpa sebab itu menjadi hal yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Itu dulu pembukaannya. Jadi gini. Jadi kita sudah makin menjurus ke pidananya. Artinya kan begini, Pak Tommy sama Bung Aryo. Ini kan bukan delik aduan sebenarnya. Artinya ditemukan korban yang diduga hasil penembakan. Aturannya kan sebenarnya, logikanya, ini kalau saya salah tolong dikoreksi, bentuk hukum pidana, artinya harus berjalan kan. Artinya kalau di Polri ini LPA nih, tanpa ada yang mengadukan, melapor karena sudah ada korban dan pasti sudah ada hasil otopsi kan Mas Aryo. Nah, artinya terus berjalan. Bagaimana menurut Pak Tommy ini? Ya, proses pidana karena ini lagi-lagi karena ada memakan korban dan meninggal dunia, itu menjadi persoalan pidana. Tidak lagi menjadi persoalan hanya sekedar izin atau hanya sekedar pembagian plasma. Tapi ini sudah masuk ke wilayah hukum pidana yang secara delik itu menjadi delik umum, tanpa diadu pun itu harusnya diproses. Nah, kita mendorong bahwa di sisi lain pihak kepolisian ingin kemudian mengklarifikasi kejadian-kejadian yang ada, tapi kita mendorong agar kepolisian secara sadar juga untuk kemudian menindak secara tegas siapapun yang kemudian pada akhirnya nanti terbukti berdasarkan pembuktian yang ada, diminta pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Itu sih. Ya, saya sendiri agak bertentangan. Saya lihat berita di mana-mana, Bung Aryo. Ada statement tertembak. Kalau versi saya menonton video tersebut ya, sama-sama kita dengar. Karena ada perintah menembak. Jadi menurut saya itu bukan tertembak, tapi ditembak. Ini sekali lagi saya klarifikasi. Menurut saya itu ditembak, menurut saya pribadi. Karena ada jelaskan di video itu bidik kepalanya, kalau nggak salah ya. Artinya gitu. Dan menurut saya sebenarnya ada polisi dari Polda Kalteng, dari Humas mengatakan ada penangkapan sekitar mengamankan 20 orang. Kalau tidak salah ya Mas Aryo ya. Katanya ada terkait, ada yang 5 positif narkoba, ada bom molotov dan sebagainya. Ya harapan saya apapun pidana yang ada di situ waktu kejadian itu aturannya kan berjalan aja sesuai ininya. Kalau emang ada dugaan narkoba ya diusut juga, kalau ada bom molotov diusut juga. Yang jadi menarik gini Mas Aryo. Kejadian tadi itu quote and quote ya, saya duga itu terjadi berarti di atas areal yang masih abu-abu dong. Betul. Nah, jadi kalau seperti itu penanganan masalahnya gimana? Itu gimana tuh? Ya, pertama gini, yang kita harus headline ya, bahwa
pihak kepolisian versi mereka petugas lapangan hanya dibekali peluru karet. Ya, betul. Ya. Tapi faktanya ada yang meninggal dan otopsi sudah dilakukan ya, dan versi keluarga ya yang mendampingi gitu saat otopsi dan sudah keluar juga di media itu peluru tajam. Ya. Di mana hal ini proses pembuktian Polda Kalimantan Tengah itu harus membuktikan Benar apa tidak? benar atau tidak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal apa alasan untuk menembak, ya kan? Dan sampai terjadi kematian. Ini juga harus dijelaskan dengan proses hukum. Tidak bisa hanya konversi pers ataupun meminta maaf, tidak bisa seperti itu. Tapi ini harus dilihat secara hukum. Dan yang perlu kita dorong adalah karena ini adalah internal kepolisian, maka yang melakukan investigasi atau yang memproses ini itu harus ada pihak luar, harus ada tim yang netral, ya. Ada yang kalau mereka sendiri ya kita tidak bisa, independensinya kan akan dipertanyakan. Jeruk makan jeruk. Ya, makanya dalam hal ini kita juga kemarin mengetahui bahwa pihak Komnas HAM itu sudah respon dan mereka juga akan datang. Nah, ya harapannya bahwa ini ada titik terang gitu. Karena ya yang juga kita perlu sampaikan Bang Roy, bahwa data yang kita miliki, kasus penembakan ini itu di Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan konflik sawit itu tidak hanya di tanggal 7 Oktober kemarin. Catatan kita bahkan sebelumnya itu ada di kasus runtuh ya. Itu tahun 2000 berapa, tapi yang kita ingat betul itu mulai dari tahun 2014 itu di Agro Bukit ada Aza yang jadi korban, terus di 2015 dan di 2017 itu di Tangar, di mana ketiga peristiwa ini itu tanpa ada proses hukum bagi yang menembak dengan alasan bahwa mereka melawan. Nah ini kan ya enak saja dengan hal ini gitu loh. Nah kita tidak berharap ya bahwa kasus ini yang sudah terang benderang kita lihat secara video saja tadi sudah disampaikan bagaimana kalau berdasarkan Perkap ya nomor 2019 misalnya, dia tidak boleh arogan. Tapi kata-kata yang ada di sana itu kan merupakan memprovokasi gitu ya, memprovokasi. Nah, sehingga ini harus dibuktikan dan pembuktian ini tidak cukup hanya klarifikasi dari pihak Polda, tapi harus ada tim independen yang mengusut kasus ini. Ya. Dan mudah-mudahan ini ke depan makin terang. Saya harap bukan hanya Komnas HAM, Kompolnas juga turun. Artinya banyak hal-hal yang memang harus kita. Artinya saya berlari ke hukumnya ya. Saya tidak lari ke sengketa lahannya. Karena kita mengikuti peristiwa yang dulu di Surabaya Kanjuruhan. Apapun terjadi, kalau ada yang salah ya jalankan proses hukumnya. Siapapun itu. Dan cuma menarik tadi itu karena saya baru sadar, baru ngeh. Yang itu tadi kejadian tadi di titik yang HGU, apa luar HGU itu ya. Jadi perdebatan itu. Makanya dalam rilis kita ya, kami di YLBHI gitu, dengan kawan-kawan yang di 17-18 kantor, itu salah satunya adalah mengevaluasi perizinan ini. Ya, karena ada dugaan kuat bahwa ada 1.175 hektar itu di luar HGU, dan itulah yang warga ingin duduk di sana. Iya, artinya kan begini, sekarang ini versi saya. Berarti yang diamankan aparat teman-teman dari Polda Kalteng ataupun Polres Seruyan tadi ya, karena ada dugaan warga tadi pengen menduduki, bahkan mungkin lanjutannya akan mengambil hasil buah tadi. Sementara kan kepemilikan lahan yang tadi ini kan masih abu-abu nih. Gimana Pak Tommy? Saya kebetulan tadi pagi itu dapat kiriman dari kawan-kawan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Tengah. Jadi mereka memberikan beberapa data yang menunjukkan bahwa konsensi yang diduduki oleh PT HMBP Hamparan Maju Sawit Pusara itu secara perizinan itu sebenarnya hanya 11.000 sekian. Tetapi berdasarkan citra satelit yang kemudian diperoleh, banyak kemudian tanaman-tanaman sawit itu di luar dari HGU yang sudah ditetapkan. Nanti saya kasih ke
teman-teman sini juga lah. Ya. Yang menunjukkan bahwa ada memang beberapa wilayah yang menjadi luar kawasan dari perizinan dari PT ini, dari korporasi inilah. Ya. Jadi mereka kemudian melakukan kegiatan usaha yang kemudian di luar dari perizinan yang dikeluarkan. Ini menjadi persoalan juga. Tapi ya kita fokus ke persoalan pidananya tadi. Nanti kalau kita mau bahas lahan ini akan panjang. Ya, panjang. Kita bikin episode lain lah ibaratnya gitu. Karena kalau kita bicara korporasi ini ya tidak bersih-bersih amat kalau ibaratnya dalam hal perizinan usahanya. Banyak kemudian beberapa catatan saya itu korporasi-korporasi yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan, itu berada di luar wilayah konsensi yang harusnya mereka jalankan. Jadi kalau bilang wajar karena sering ditemui seperti itu, tapi ini menjadi persoalan hukum. Iya, betul. Jadi fokus ke persoalan pidana tadi. Pada prinsipnya kita mendorong adanya tim gabungan untuk menuntaskan persoalan ini. Jangan sampai kemudian persoalan ini lenyap, kemudian ada nyawa yang kemudian tidak bersalah, yang kemudian hilang tanpa sebab, tanpa diadili siapa pelakunya. Kita mendorong tim khusus yang belum lagi saya nanti nih Pak Tommy. Jadi kita karena kebetulan kita soroti juga ini ya. Tidak mungkin teman-teman aparat polisi, terutama Polda Kalteng yang tidak tahu dengan adat istiadatnya teman-teman budaya di sini, Dayak ya terutama ini. Yang saya jadi soroti itu dengan tadi peraturan Perkap, Perpol mengenai penanganan massa tadi ya. Sebenarnya kan teman-teman yang di lokasi tadi kan, saya tidak paham itu kenapa orang bisa merasa terancam. Karena adatnya di sini kan demo itu atau pasti biasanya membawa mando, tapi kan saya tidak pernah dengar sampai ini kejadian mando itu tersebut digunakan. Itu kan cuma simbol saja. Apakah teman-teman aparat tidak paham ini ya? Ya. Pertama gini, dalam persoalan penegakan hukum itu dilihat juga kultur sebenarnya. Iya, kultur. Bagaimana kultur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Iya. Ini informasi juga kepada masyarakat luar yang tidak mengetahui kultur budaya yang kemudian berkembang di Kalimantan Tengah. Bagaimana dalam setiap unjuk rasa atau demonstrasi itu biasanya mereka menenteng mandau, membawa senjata-senjata yang kemudian dicap sebagai senjata tajam. Itu tujuannya bukan untuk kemudian mengancam seseorang atau kemudian ditujukan untuk kemudian melakukan tindak pidana saat berdemonstrasi. Itu kemudian kultur yang berkembang sampai saat ini yang terjadi di Kalimantan Tengah. Jadi setiap demonstrasi itu, kalau kita masyarakat Kalimantan Tengah melihat itu menjadi hal yang, oh ini sudah biasa nih, karena karakter dan budaya yang berkembang itu, mereka setiap melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, atau acara-acara apapun, biasanya mereka menenteng senjata-senjata adat atau kemudian berupa mandau dan lain semacamnya, seperti itu sih. Iya kan, dia hanya merupakan simbol. Artinya kayak itu sudah baju-baju adatnya seperti itu. Itu elemen baju adat tadi. Berbeda kalau semisal pihak kepolisian bisa membuktikan. Ya, itulah. Bisa membuktikan bahwa senjata yang ditenteng atau senjata yang dibawa itu mengancam siapapun yang ada di situ, yang kemudian masuk dalam ranah hukum pidana. Oke. Jadi terima kasih Pak Tommy pencerahannya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ada yang saya ingin sampaikan, Bang Roy. Yang perlu kita soroti supaya ini tidak terjadi lagi adalah sebenarnya peristiwa tanggal 7 Oktober menurut kami ini tidak akan terjadi kalau tidak ada pengamanan yang secara berlebihan yang dilakukan oleh aparat. Ya kan? Ini kan persoalan antara warga dengan perusahaan. Ya, betul. Kok ada aparat di sini dan berlebihan pasukan lengkap sampai kayak mau perang begini? Apakah tidak cukup ada security di situ? Kalaupun ada proses pidana, diproses secara hukum. Ya, betul. Bukan semacam berhadapan-hadapan seperti ini. Ini menjadi pertanyaan. Aparat kepolisian ini membela siapa gitu loh? Ya kan? Seharusnya kan ya dia masyarakat mengayomi. Saya sepakat. Bahkan kita tadi yang saya bilang tadi kan, titik pengamanan ini di mana nih? Ini yang harus dievaluasi. Apa yang menjadi dasar sampai hari ini pun kabarnya masih ada sekitar 400 sampai 500 aparat yang disiagakan di sana. Ya kan? Tentu saja nih secara psikologis kami yakin ini akan
membuat resah warga, Makin mencekam ya. makin mencekam. Ya, betul. Dan di peristiwa kabarnya ya, di peristiwa tanggal 25 kemarin ada sweeping begitu. Ya kan? Lagi-lagi ini sudahlah ya, ini semua masyarakat sudah mempunyai informasi yang begitu cepat, jadi tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang Tapi begini Mas Aryo, yang menarik kan sebenarnya seperti saya bilang tadi, kalau pengamanan yang dilakukan oleh teman-teman aparat kepolisian dalam hal ini karena permintaan perusahaan, saya sepakat. Tapi di dalam area perusahaan yang jadi masalah kalau di luar HKU tadi, Nah, ini gimana? ini yang juga harus dipastikan, ya kan? Ini harus dipastikan apa dasar yang tanggal 7 kemarin itu sampai sebegitunya, ya kan? Sampai beratus-ratus aparat, ya kan? Sedangkan persoalan ini kita sudah tahu, udah lazim ini antara masyarakat dengan perusahaan, ya, di mana polisi hanya mengamankan begitu. Nah ini yang seharusnya dan kami kritisi dan ini harus dievaluasi ya, karena kalau tidak pasti akan selalu seperti ini. Nah akhirnya itu tadi, kalau itu benar, ya kan, bahwa yang dijaga itu adalah wilayah yang kita sebut dengan illegal occupation. Kenapa? Karena mereka menanam di luar izin. Ini pelanggaran. Berarti kan menjaga yang dilanggar, seharusnya perusahaan yang dipidanakan kan gitu. Tambahan sedikit. Ya, siap, Pak. Gini, Siap. Tragedi tanggal 7 Oktober 2023 itu tragedi berdarah yang kalau tidak diusut secara tuntas ini akan mengancam kebebasan berekspresi di Kalimantan. Iya betul. Tidak ada orang lagi nanti yang kemudian berani menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi haknya. Jangan sampai kemudian tragedi 7 Oktober itu menjadi matinya lonceng keadilan di Kalimantan Tengah. Kita mendorong agar kemudian tragedi 7 Oktober itu diusut tuntas, dibuka selebar-lebarnya secara transparan, tidak ada kemudian orang yang kemudian dilindungi, tidak ada pihak-pihak yang dilindungi, dan tidak ada kemudian pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga menjaga iklim demokrasi di Kalimantan Tengah. Orang berpendapat dan lain sebagainya tidak takut lagi gitu. Karena mereka menganggap dilindungi oleh hukum. Kalau tragedi berdarah 7 Oktober itu tidak diungkap dan kemudian tidak tuntas, lenyap, dimakan waktu, dan tidak ada kemudian orang yang bertanggung jawab atas tragedi itu, maka saya bisa jamin berulang lagi. Akan berulang, dan kemudian ada orang-orang yang kemudian takut untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan nilai-nilai kritis di masyarakat itu kemudian hilang. Karena takut tadi, takut ditembak, takut mati, dan sebagainya. Atau warga semakin berani. Atau bisa juga seperti itu. Kan gitu. Ya, dua itu aja kemungkinannya. Oke. Jadi terakhir, ini mungkin Mas Aryo terlalu semangat kalau Mas Aryo terlalu begini. Bung Aryo terlalu semangat. Saya salut sama beliau. Oke, sebagai penutup apa dari Bung Aryo? Ya, ini bagi kami lagi-lagi adalah satu tragedi kemanusiaan, sehingga ini harus dituntut ke meja hukum, harus diadili siapa pelakunya, siapa yang menyuruh, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menginstruksikan gitu ya, supaya ini menjadi satu pembelajaran dan mengingatkan kita bahwa negara ini masih negara hukum gitu ya. Kalau ini tidak ada, ya kita mau berharap apa lagi di negara ini, kira-kira itu. Gimana Pak Tommy terakhir untuk menyambung dari soal negara hukum gitu ya. Kembali lagi, negara kita ini adalah negara hukum secara konstitusional. Itu dijelaskan secara gamblang bahwa negara kita menganut prinsip negara hukum. Jadi setiap persoalan-persoalan yang kemudian baik yang menyangkut dengan hajat hidup seseorang, yang kemudian melanggar nilai-nilai hak asasi manusia seseorang, apalagi sampai terbunuh dan lain semacamnya, maka proses hukum harus berjalan dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk apa? Untuk menjamin keberlangsungan demokrasi, untuk menjamin keberlangsungan ketertiban masyarakat. Kita tidak ingin kemudian konflik 7 Oktober itu menjadi pemicu konflik-konflik selanjutnya, atau kemudian pemicu orang-orang kemudian takut untuk berpendapat karena takut mati dan lain semacamnya. Jadi ada dua kemungkinan: pertama ricuh, kedua orang takut, seperti itu. Itu sih dari saya.
Oke, terima kasih Bung Aryo sama Pak Tony. Kalau bagi saya bertanggung jawab udah jelas di video itu kan yang perintah tembak. Iya. Cuma kita nggak tahu siapa orangnya ya. Jadi sekian, terima kasih atas kehadirannya Bung Aryo sama Pak Tommy. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu membahas yang lain. Jadi demikianlah teman-teman sahabat Kalibata. Salam penegak hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.